Di tengah perubahan dunia digital, ada cerita yang tak lekang oleh waktu. Kami mengeksplorasi budaya lokal dan menghadirkannya kembali dengan inovasi digital. Sebuah kolaborasi nyata antara lintas mata pelajaran di sekolah dan industri, membangun kreativitas dan teknologi dari ruang kelas. Ketika tradisi bertemu teknologi, lahirlah karya yang menginspirasi. Traditech, eksplorasi budaya lokal dan inovasi digital. Dari Boyolangu, untuk Indonesia. Di era digital yang serba cepat, bagaimana budaya kita tetap hidup dan relevan? Inilah Traditech. Tayangan yang memadukan tradisi dan teknologi dalam satu harmoni. Melestarikan budaya lewat kreativitas masa kini. Teknologi memperkuat identitas bangsa, generasi muda berinovasi tanpa melupakan akar budaya. Traditech, tradisi dan teknologi bersatu untuk masa depan. Tulungagung, sebuah daerah yang dulunya dikenal sebagai Kabupaten Ngrowo. Disebut sebagai Kabupaten Ngrowo karena dulunya merupakan wilayah yang memiliki banyak rawa-rawa ataupun sumber air yang besar. Mulai dari situlah muncul nama Tulungagung yang bermakna tulung berarti sumber air dan agung yang berarti besar. Dari makna ini lahir sebuah inspirasi motif batik lurik Bumi Ngrowo yang berupa banyu mili atau air mengalir berjumlah jajar 9 lekukan. Nama saya Nanang Setiawan dari Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Saya pencipta motif batik Bumi Ngrowo. Pertama-tama kita mempunyai ide membuat batik lurik itu melihat tahun-tahun sebelumnya itu kita masyarakat Tulungagung kan kalau ada acara jadulan itu memakai lurik dari Jawa Tengah yang lurus-lurus itu, dan kita dengan dinas-dinas terkait mempunyai ide kenapa kita Tulungagung mempunyai lurik sendiri kok tidak memakai luriknya sendiri. Kalau motif batik lurik Bumi Ngrowo ini dilaunching pada tanggal 21 September 2024 di Pemkab Tulungagung oleh Pak PJ Bupati Tulungagung. Asal mulanya sebelum acara launching juga sudah diperkenalkan di beberapa event, yaitu tanggal 22 Juni 2024 di Pantai Midodaren, Tulungagung. Kalau motif bumi lurik Bumi Ngrowo ini saya ambil dari gambaran Tulungagung di masa lampau yang namanya dulu adalah Kadipaten Ngrowo, yang banyak wilayahnya merupakan rawa. Dan untuk lekukan 9 dari motif ini menyimbolkan 9 adalah angka tertinggi, dan banyu mili yang menyimbolkan kejernihan. 9 angka ini juga merupakan 9 desa yang memperoleh keistimewaan dari Raja Kertajaya, Raja terakhir Kediri pada tanggal 18 November 1205 Masehi, yang sampai sekarang tanggal 18 November itu merupakan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Selepas menemui jalan menanjak, kita akan bertemu dengan jalan menurun, dan yang pasang pasti berjumpa surut. Munculnya karya khas baru, tak disangka di balik 9 lekukan khas lurik Bumi Ngrowo,
timbul polemik pemalsuan. Ya, kalau pemalsuan itu mungkin dari acara launching, sebelum acara launching ya, tepatnya di tanggal 22 Juni 2024 di acara Midodaren, mungkin ada yang membeli satu kemudian digandakan karena tahu kedepannya akan menjadi seragam Tulungagung. Kalau asli dan yang palsu itu spesifikasinya beda, dari bahan, terus pengerjaannya juga itu beda. Kalau bahannya yang palsu itu bukan murni katun ya. Lalu untuk prosesnya itu sudah menggunakan rotary printing, jadi bukan pabrik, bukan batik ya. Itu sudah rotary printing atau gambar batik saja. Kalau dari perbedaannya mungkin satu dari warna ya. Kalau warna yang asli itu cenderung ke kuning emas atau sogan Jawa ya. Kalau yang palsu itu cenderung di merah bata atau terakota ya, cenderung lebih gelap. Dan untuk motif, kalau yang asli itu ke bawah dan ke atas alurnya, kalau yang palsu itu mendatar. Dan dari bahan, bila yang asli itu menggunakan katun 100% katun, kalau yang palsu itu menggunakan campuran polyester. Bisa dilihat dari tembusnya tinta ya. Kalau yang asli kan tembus ya. Dan kalau dibedakan dari jenis produksinya, kalau yang asli itu ada dua proses, yaitu batik cap dan batik hand printing. Kalau yang palsu ini dengan mesin rotary printing, ini skala besar. Dan yang ada itu di luar Tulungagung atau pabrik-pabrik besar. Alhamdulillah kita cek lapangan untuk penjualan atau peredaran yang palsu itu insya Allah sudah berhenti sejak kita melakukan somasi, dan insya Allah tidak ada yang memakainya. Kalau masyarakat kita tidak bisa memaksakan ya untuk membeli asli atau palsu, itu kita tidak memaksakan, tetapi mungkin setelah memakai, apabila dipakai bareng di kantor, mungkin banyak yang tahu itu temennya tahu kalau itu palsu, ini yang asli, sehingga mungkin tidak jadi memakainya dan beli lagi yang asli, seperti itu mungkin. Iya, Pemkab mendukung penuh untuk rencana kita untuk mengatasi pemalsuan tersebut. Dan Pemkab juga sudah menyerahkan haki kepada saya selaku pencipta motif lurik Buming-Rawa. Berikut adalah haki dari motif batik Buming-Rawa untuk tanggalnya 7 Desember 2023. Berlaku 50 tahun sejak motif ini diciptakan. Melihat adanya polemik di balik 9 lekukan khas lurik Buming-Rawa, edukasi terhadap masyarakat tentunya sangat penting untuk melindungi kelestarian pakaian tradisional khas Tulungagung sebagai wujud cinta dan bangga dengan kekhasan yang dimiliki daerah kita sendiri. Kalau haki itu kita sebagai pencipta motif itu merasa dilindungi karyanya ya. Untuk melindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti misal penjiplaan motif dan lain sebagainya. Untuk motif lurik Buming-Rawa itu atasannya lurik untuk pria ya, memakai jingkeng atau udeng ini. Motifnya juga lurik, kombinasi polos hitam, bawahnya hitam, sarung bebet pria wanita, lengan panjang ya. Untuk pembeliannya atau pemasarannya saat ini hanya di Dekranasda Kabupaten Tulungagung. Ya, benar sekali, Dekranasda merupakan tempat penjualan resmi batik Buming-Rawa. Jadi, satu-satunya tempat yang menjual batik Buming-Rawa hanya di Dekranasda Tulungagung. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak sekali terjadi intrik di mana batik ini ada yang dipalsukan.
Namun, untuk melihat bagaimana keaslian dan palsu dari batik tersebut, kalian bisa datang langsung ke Dekranasda Tulungagung karena kita satu-satunya yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penjualan. Jadi, ketika kalian memilih, tentukan kualitas yang terbaik. Hanya ada di sini. Harapannya kalau saya sebagai pengrajin dan kami teman-teman untuk tahun-tahun berikutnya atau acara-acara berikutnya kita harus terus berlanjut untuk menciptakan motif-motif baru, untuk menciptakan karya-karya baru, dan untuk membangkitkan lagi Kabupaten Tulungagung dengan batiknya untuk menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Lalu, apa pendapat masyarakat umum yang ingin membeli pakaian tradisional khas Tulungagung dengan harga yang telah ditetapkan di Dekranasda sebagai penjual resmi batik lurik Buming-Rowo? Ya agak diturunkan sedikit bisa. Nanti kalau mahal, kalau kemahalan kan orang menjadikan kan ini kok segini dibanding-bandingkan sana sini bisa gitu. Ya agak diturunkan sedikit tidak apa-apa. Kalau semisal dari batik lurik Buming-Rowo ini lebih mahal, apakah panjenengan tetap bisa menerima atau mungkin harapannya tetap masih bisa dikurangkan lagi harganya? Ya insya Allah ya agak dikurangi sedikit ya tidak apa-apa. Ya. Secara garis besar, batik lurik Buming-Rowo sebenarnya sangat mewakili ciri khas suku Jawa yang terkenal sopan, kalem, santun, ramah, sederhana, dan pekerja keras. Sepatutnya, sebagai warga Tulungagung, sudah menjadi tugas bersama untuk mencintai, melindungi, melestarikan, dan bangga akan setiap kekhasan daerah, terutama terhadap pakaian tradisional masyarakat Tulungagung, yaitu batik lurik Buming-Rowo. Tulungagung memiliki banyak peninggalan sejarah. Salah satunya peninggalan candi prasejarah yang mengagumkan dari masa kejayaan peradaban di Indonesia. Candi Dadi terletak di Desa Wajah Kidul, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Candi Dadi tidak ada catatan sejarah tertulis yang secara jelas menjelaskan asal-usul Candi Dadi. Namun berdasarkan arsitektur dan lokasi, candi ini diduga dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sejarah pastinya masih banyak misteri yang mengelilinginya. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Nela. Nela sedang berada di Gapura Puncak menuju Candi Dadi. Nah, untuk menuju puncak Candi Dadi, Nela perlu melewati tangga sewu ini. Nah, ikutin keseruan Nela aja ya. Setelah kita melewati tangga sewu nih, kita sudah berada di makam Eyang Cokrokusumo. Kita istirahat sebentar di sini dulu aja ya. Pemakaman Eyang Cokrokusumo berada di satu jalur dengan jalan menuju Candi Dadi. Eyang Cokrokusumo dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah tersebut. Diyakini memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Eyang Cokrokusumo diutus oleh Sultan Agung untuk mengawasi wilayah kekuasaannya di Wajak dan akhirnya menetap di sana hingga wafat.
berhubung waktu istirahat kita sudah cukup ya, kita akan melanjutkan menuju puncak Candi Dadi. Untuk menuju puncak Candi Dadi kita memerlukan jarak sekitar 2,5 km. Dulunya diceritakan ada seorang pangeran yang ingin menikahi seorang putri. Namun sang pangeran memberi syarat untuk membuatkan 9 candi dalam satu malam. Tetapi sang pangeran hanya mampu membuatkan 4 candi dikarenakan sang putri sudah merencanakan untuk menghancurkan candi yang dibuatnya agar sang putri tidak jadi dinikahi. Lalu candi yang tersisa hanya 1 candi, yaitu Candi Dadi. Akhirnya pemirsa, kita sudah sampai di puncak Candi Dadi. Ini dia penampakan puncak Candi Dadi setelah kita menempuh jalan yang lumayan susah. Yuk kita cari juru kuncinya untuk menanyakan lebih detail tentang Candi Dadi. Saya Andi Christian Pamuji ya. Saya sebagai juru pelihara Candi Dadi. Saya bekerja di Candi Dadi ini sejak 2002, tepatnya di bulan Januari. Jadi hampir 22 tahun ya. Sejarah berdirinya Candi Dadi itu memang masih dalam proses kajian ya. Karena memang Candi Dadi ini masih terhitung kurang atau minim bukti sejarah yang ada di lapangan. Artinya Candi Dadi tidak melekat artefak, tidak melekat terkait dengan relief ya dan ornamen ataupun angka tahun. Jadi kalau kajian sementara memang Candi Dadi ini berdiri atau ketika masa periodisasinya Raja Hayam Wuruk, karena itu tertera di abad ke-13. Kalau sumuran itu sebenarnya juga kajian. Sumuran itu melambangkan sebuah yoni ya untuk kajian yang terakhir. Jadi lambang sebuah yoni besar. Karena fungsi daripada lingga yoni itu satu, yaitu melambangkan kesuburan atau kehidupan. Nah, keunikan Candi Dadi memang sangat luar biasa sekali. Candi Dadi ini memang posisinya ada di paling puncak ya, yang paling puncak perbukitan Walikubun. Secara arsitektur, karena Candi Dadi ini di tengahnya itu ada sumuran atau lubang, dan lubang itu juga cukup besar karena diameternya 3,4 dan kedalamannya hampir sama 3,5. Adapun pahatan-pahatan yang hadir lihat ya, ini adalah sebuah vandalisme. Baik, saya Anang Prasetyo dan juga saya terus terang penyuka dengan sejarah, penikmat terhadap beberapa candi-candi yang itu adalah merupakan artefak karya seni rupa karya adiluhung leluhur-leluhur kita. Candi Dadi itu merupakan bangunan, walaupun beberapa ahli berbeda pendapat, tetapi setidaknya itu kalau melihat strukturnya, bangunan dari batu andesit itu ya dibangun sebelum Majapahit. Ada yang mengatakan itu adalah di zaman Airlangga. Di sini kami adalah penikmat budaya, penikmat sejarah tentang sejarah Tulungagung. Candi Dadi menurut kami adalah titik nol. Menurut Bapak Andi tadi adalah yoni sebagai penanda wilayah atau mandala. Dari bentuknya yang merupakan persegi 8, kita tentu saja ingat adalah mandala yang dalam bahasa Sanskerta adalah lingkaran atau pusat beraliran Vaisnava. Di masa Airlangga dan era Kediri yang dipercaya adalah Vaisnava, sehingga Candi Dadi dianggap sebagai titik nol atau penanda ketika Bubarada menentukan tapal batas pembagian Jenggala dan Panjalu.
Konon katanya Candi Dadi dikelilingi oleh kepercayaan bahwa tempat ini memiliki aura yang mistis. Banyak cerita mengatakan bahwa jika masuk ke dalam sumur yang ada di atas, keinginannya akan terkabulkan. Apakah benar? Sugesti di mana atau mitos seseorang yang masuk ke sumuran itu hajatnya pasti terkabul. Nah, ini bagi orang yang mempunyai hajat atau peritual ya, ketika naik ke Candi Dadi itu hajat atau apa yang kita citakan itu terjadi. Tidak serta-merta harus masuk ke sumuran tersebut. Jadi mitosnya itu pokoknya kalau sudah sampai atau bisa sampai ke Candi Dadi dan menyentuh sudut di mana salah satu posisi candi bisa dari utara, selatan, itu hajatnya terkabul gitu ya. Sedikit banyak saya itu juga mempercayai hal itu karena kita tahu bahwa sisi gaib itu pasti ada. Ya kita tetap berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing ya. Candi Dadi ini dia berada di dalam puncak dari sebuah gunung yang notabene ada orang menyangka dulu itu adalah sumur, yang ternyata sebenarnya bukan sumur. Tidak mungkin sumur dibangun di atas kebundannya. Sampai ada mitologi atau mitos yang mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam sumur itu akan tercapai semua impian dan cita-citanya. Itu justru menurut saya bisa merusak keberadaan candi tersebut, sehingga ini yang harus diluruskan bahwa itu adalah sebuah mitos yang sungguh berbahaya, bahkan menurut saya tidak mendidik karena akan merusak dari keberadaan situs benda bersejarah yang ada di Candi Dadi itu. Menurut saya, mitos itu sebenarnya sudah turun-temurun, itu sebenarnya sebuah budaya. Segala hal yang berhubungan dengan mitos, kalau itu dipercayai bahwasanya sumber dari apa yang ada itu punya musyrik. Menghargai warisan budaya dan cerita prasejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita adalah suatu keharusan bagi generasi muda untuk menjaganya. Warisan ini bukan hanya sekedar peninggalan fisik, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai, pengetahuan, dan identitas bangsa.